banyak laki-laki yang tubuh dengan luka. Istri, sebelum marah dan membuat sakit hati suamimu, bacalah hadis ini. Oke, dia sering dimarahin Mawa mungkin ya. Soalnya isi repostannya marah-marah semua nih. Dia di luar sana mengaku duda, lalu dia menikahi perempuan lain lagi, sah pernikahannya. Tapi kurang lebih mirip-mirip zina karena tidak diumumkan. Apa perbedaan menikah dengan zina? Apa perbedaannya? Nah, kalau nikah diumumkan, kalau zina sembunyi-sembunyi. halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal nge-reaction nih ya, dimana Insanul Fahmi ya ternyata melakukan repost ya. Repost. Jadi ada namanya fitur kalau di Instagram itu repost ya teman-teman. Dan pasti repostan itu berisi curhat-curhatan dia teman-teman. Kira-kira penasaran nggak curhatan apa yang bakal kita lihat nih dari Insanul Fahmi ya? Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa gosip keberapati drama di Indonesia itu gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Nah teman-teman, aku sudah masuk ke Instagram dari Insanul Fahmi nih. Ternyata dia tuh ada buat story guys ya. Apa kira-kira isi curhatan dia ya? Yuk kita klik. Oke, di sini tertulis, terima kasih banyak untuk orang-orang yang masih mau memberikan support dan memberikan nasihat. Mohon maaf apabila pikir ilmu ini masih banyak kekurangan. Saya fokus untuk menyelesaikan urusan saya cara baik-baik, tertutup serta mengikuti segala prosedur hukum yang berlaku. Adapun saya akan tetap menjalankan visi hidup saya yang sudah saya tanamkan sendiri dulu untuk memberikan kebermanfaatan untuk banyak manusia. Bla bla bla, sistem untuk membantu masyarakat agar punya penghasilan yang cukup agar bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak lagi. Saya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, dan saya terlepas dari atas segala penilaian manusia. Tadi intinya mendevelop ya. Mendevelop itu berarti menjalankan tugasnya ya, develop sistem gitu. Berarti dia fokus membantu masyarakat. Masyarakat mana nih dibantu? Oke. Dan dia juga di sini intinya pengen diselesaikan secara tertutup, nggak mau lewat sosial media. Nikahnya juga tertutup ya, saking tertutup ya gitu. Oke, kita langsung aja masuk ke repostannya. Ini kalau di komputer sih gak ada guys, jadi harus lewat HP ya repostan ini. Oke, ini menarik nih. Kecemburuan wanita berbeda dengan kecemburuan laki-laki. Oh, apa nih si repostannya? Kecemburuan wanita berbeda dengan kecemburuan laki-laki. Kecemburuan laki-laki itu umumnya adalah karena menjaga kehormatan diri. Dia cemburu ketika lihat ibunya berbicara sama laki-laki. Dia cemburu ketika melihat adiknya, anaknya, kakaknya berbincang dengan laki-laki, berjalan dengan laki-laki. Itu ada kecemburuan. Sedangkan kecemburuan wanita banyak kali karena bisikan setan. Banyak istri cemburu ketika suaminya dekat sama ibunya, ketika suaminya dekat sama kakaknya, ketika suaminya dekat sama adiknya, padahal mereka mahramnya sebenarnya, yang diperintahkan untuk menyambung rahimnya. Begitu pula ibu kadang-kala cemburu sama anaknya yang berbuat baik kepada istrinya. Jadi kecemburuan wanita kadang-kala disebabkan karena hasad, iri. Oke, itu repostan yang tentang kecemburuan. Ini repostan selanjutnya. Suami itu bangun paling pagi, pulang paling malam, kerja di bawah terik, kembali di bawah gelap, menghitung cicilan, biaya anak, kebutuhan rumah, sambil menahan takut. Bagaimana kalau aku mati duluan? Istri, hargailah penghasilan suamimu walaupun sekecil apapun. Oke, apakah ini menyinggung ke Mawa? Terus kamu udah tahu ekonomi kayak begini, nikah siri. Oke, repostan selanjutnya. Untukmu, suami yang selalu dianggap kurang oleh istri. Ada laki-laki yang setiap hari berjuang, tapi jarang sekali dihargai. Kalau kamu salah satunya, itu untukmu. Kamu sudah usaha sekuat mungkin, tapi tetap saja dinilai kurang. Pulang capek, tapi yang datang malah tuntutan. Ingin bicara baik-baik, tapi responnya dingin. Memperbaiki diri, tapi selalu dibandingkan dengan suami orang. Wow, ini kayaknya repostannya menyinggung Mawa ya ini. Dan kamu memilih diam,
bukan karena lemah, tapi karena kamu takut masalah makin melebar. Kamu tahan amarah, kamu turunkan ego, kamu jaga rumah dari keributan. Boleh jadi itu justru bagian dari takwa yang Allah cintai. Tapi dengan diam itu ada batasannya. Sabar itu bukan disuruh menahan diri sampai hancur. Sabar itu taat sambil tetap menjaga hak, bukan membiarkan diri diinjak. Kalau kamu terus disalahkan, diremehkan, atau dianggap nggak pernah cukup, kencangkanlah hubungannya dengan Allah. Minta kekuatan, minta bimbingan, karena tugasmu bukan menyenangkan manusia, tapi menjalankan amanah yang kelak akan ditanya. Kalau istrimu belum paham, doakan. Kalau istrimu keras, hadapi dengan akhlak baik. Kalau istrimu tidak melihat usahamu, Allah melihat semuanya. Terus peranmu bukan untuk dipuji, tapi untuk mendapatkan ridho Rob yang tahu siapa yang benar-benar bertahan dan berjuang. Ini riposannya bagus. Ketika istri itu berbuat salah, ya sebagai seorang suami harus ngertiin. Bukannya istri berbuat salah, marah-marah, terus nikah siri. Bukan. Ini beberapa kali riposannya nyinggung ke Mawa semua ya berarti. Takdir itu keinginan Allah, sedangkan doa itu keinginan kita. Kadang Allah rela mengubah takdirnya hanya karena doa kita. Jadi jangan pernah berputus asa percaya bahwa apapun doa yang dilangitkan tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Istri, sebelum marah dan membuat sakit hati suamimu, bacalah hadis ini. Oke, dia sering dimarahin Mawa mungkin ya. Soalnya isi riposannya marah-marah semua nih. Aku memilih bertahan, bukan berarti aku cuma punya satu pilihan. Tapi kamu adalah seorang yang aku sayangi melebihi dari apa yang bisa kuungkapkan. Itulah mengapa aku bertahan mencintaimu tanpa alasan. Bertahan, tapi ngaku ke Inara pengen bercerai. Yuk, riposan gak sesuai sama kenyataan loh. Ya Allah, buatkan aku sibuk dengan iman dan ilmu agar aku tidak tenggelam lagi oleh nafsu dan perasaanku. Lihat, kamu sama Inara itu CCTV 2 jam itu bukan karena nafsu atau karena apa ini? Kayak orang bener loh, Isan. Baik-baik dahulu di dunia tuh. Komennya kan, riposannya kayak paling alim. Mari kita istighfar. Tuh banyak netizen kan yang kayak riposannya paling alim. Terkadang suami tak bisa memimpin bukan karena ia tak mampu, tapi karena istrinya lupa menempatkan dirinya sebagai makmum. Rumah tangga tak akan kokoh bila istri ingin dipimpin tapi tak mau diarahkan. Fitrah wanita adalah taat, bukan membantah suami. Watona. Itulah kemanusiaan. Saat bukan karena takut pada suami, tapi karena ingin ridho dari ilahi. Alunan autan puisi. Gila ya. Banyak laki-laki yang tubuh dengan luka. Kayaknya Insan ku kasih satu ceramah deh yang emang mungkin ngena banget nih ke dia ya. Yuk kita tampilkan ceramahnya. A few minutes later. Oke, kita dengerin nih ceramah dari Ustadz nih ya, buat mungkin si Insanul Fahmi nih ya. Laki-laki mengaku bujangan, padahal dia punya istri di rumahnya. Di luar sana mengaku duda, biar bisa nikah. Biar bisa nikah siri. Subhanallah. Ini ada apa perbedaan menikah dengan zina? Apa perbedaannya? Nah, kalau nikah diumumkan, kalau zina sembunyi-sembunyi. Jadi subhanallah, ini yang menjadi pendapat ulama bahwasanya ya memang sah kalau dia di luar sana mengaku duda lalu dia menikahi perempuan lain lagi, sah pernikahannya. Tapi kurang lebih mirip-mirip zina karena tidak diumumkan, sedangkan pernikahan itu diumumkan. Subhanallah. Lalu pertanyaannya, kalau dia mengaku duda tadi apakah otomatis cerai? Kalau dikatakan otomatis cerai, kasihan istrinya. Karena tiba-tiba diceraiin tanpa dia tahu. Subhanallah. Kalau dikatakan otomatis cerai, maka yang korban adalah istrinya. Sehingga kita jangan sampai langsung menganggap, oh dia sudah bilang di luar sana sudah ceraikan istrinya. Oh dia mengaku duda. Oh dia mengaku sudah menceraikan istrinya. Maka subhanallah tidak otomatis cerai. Tapi ada ulama yang menganggap bahwasanya itu bisa dianggap kinayah. Sehingga ditanya kembali niatnya.
Mas, saya dengar-dengar di luar sana kau mengaku sudah menceraikan saya. Maksudmu apa? Maksudmu kau sudah menceraikan saya atau kamu bercanda sama teman-temanmu atau apa? Maka kalau suaminya mengatakan, saya memang benar-benar telah menceraikanmu, maka jatuhlah talaknya. Sehingga antara dua pilihan saja. Satu, benar-benar tidak dianggap ucapan tersebut karena itu adalah ucapan yang dia ucapkan yang mengorbankan istri yang sah. Atau yang kedua, bisa jadi ucapannya sah talaknya, tapi itu adalah talak kinayah. Tidak jelas ucapannya sehingga pulang ke rumah harus ditanya lagi. Oke, aku tertarik sama ini nikah siri atas dasar hukum halal atau zina, itu sih menarik. Coba kita lihat komentar ya. Hahaha, malu nggak Inara? Dengerin Inara Rusli, tag Inara. Banyak deh netizen ya. Next. Oke, Ozi Saputra ungkap Insanul mengaku sudah cerai dan kenalkan keluarganya ke Inara saat akad nikah. Wow. Oke, Kak Oji, mungkin sebagai sahabat dari mamanya Inara kan udah speak up. Kemarin Iya, nah itu betul. Gimana maksudnya tuh menanggapi terkait kasus sampai curhat katanya kata Oji, respon mamanya ini memang itu harus ditanggung sendiri karena kan dia yang melakukan lah bisa dibilang. ya, aku kebetulan sama mamanya Inara tuh kan berteman ya kan. Ini mamanya Inara. Jadi aku tanya gitu sama Mercy ya, teleponnya Mercy. Mer, anakku kenapa lagi gitu? Kita kan sama orang Medan nih ngomong kayak gitu. Anakku kenapa lagi? Ya itulah bang. Tapi kan karena dia ya bukan anak-anak lagi, jadi biar kali ini dia yang mengurusi masalahnya sendiri gitu ya kan. Karena ya dia yang merasakan, dia memilih, ya dia harus bertanggung jawab. Gitu. Tapi gimana sih Kak Oji, artinya ketika ada curhatan itu mungkin reaksi dari mamanya Inara apakah bersedih ataukah seperti apa? Ya namanya seorang ibu ya, sekeras-kerasnya hati ibu tetap ibu ya kan. Jadi aku ngelihat ya dia tetaplah prihatin dengan anaknya gitu. Apalagi kan Inara ini kan satu sosok yang boleh dibilang sosoknya tuh bagus gitu ya. Muslimah banget gitu ya kan, itu pencitraan seperti itu kan nggak gampang ya kan gitu. Jadi ya dia sebagai ibu juga ya tentu dia ada rasa khawatir gitu ya, tapi dia percaya sama anaknya, maksudnya gini, maka dia bilang dia yang memilih, dia yang merasakan, dia tanggung jawab itu. Jadi dia percaya sama anaknya tuh 100% pasti anaknya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kak Oji, apakah sebenarnya mamanya Inara ini tahu nggak sih artinya adanya pernikahan siri tersebut? Kan katanya kan memang dua keluarga aku nggak sedalam itu ya pertanyaanku ya. Iya, itu harus ditanyakan tuh, karena dari pengakuannya klarifikasi Insanul Fahmi, keluarga mereka itu kan sebagai saksi, keluarganya bertemu. Aku cuma tanya itu aja gitu. Tapi aku dengar ya justru keluarga laki-lakinya tuh tahu ya, maksudnya mereka menikah gitu. Makanya kenapa Inara tuh merasa nyaman gitu, ya kan? Jadi kayaknya nggak ada yang dikhawatirkan gitu loh, gitu. Jadi dan di Islam itu juga itu ada kawin siri gitu loh. Kawin ya kawin. Yang penting ada saksi, cuman nggak diakui negara aja gitu, ya kan? Makanya aku bilang sama ini, maksudnya ya buat kalian semua lah yang suka nikah siri ini hati-hati banget gitu. Karena apa? Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan ya kan. Nah jadi kalau kawin ya kawin gitu loh. Mau istri kedua, ketiga nggak masalah. Karena apa? Di Islam kan dibolehkan, ya kan. Dan itu lagi ya bukan berarti gak ada alasan ya. Karena orang kan kawin lagi itu kan pasti dia ada alasannya kenapa gitu ya kan. Karena omku sendiri juga ada istrinya yang tiga, tapi ada alasannya kenapa gitu ya kan. Ayahku juga istrinya 2 gitu ya kan. Jadi Tapi Mas Oji maaf nih agak Hah? Bukan keluarganya laki-laki nggak tahu? Itu dia yang menjadi bahan pertanyaan saya. Sedangkan si Mao punya bukti tuh, keluarga si Insanul Fahmi itu nangis-nangis minta maaf gak setuju buat Insanul poligami. Tapi dari pengakuannya ini kebanyakan ada keluarganya ngehadirin buat nikah siri dan setuju. Yuk kita bahas deh konsepnya. Mungkin yang dibawa teman sefrekuensinya, teman searah, keluarga sawaan kak. Keluarga sewaan. Nggak tahu kak, dia minta izin poligami, Umi yang nggak kasih izin, kakaknya nggak dikasih izin. Keluarga mana yang dibawa? Nah sampai sekarang itu masih jadi misteri. Ini keluarganya itu siapa?
Ya udah deh, yang tahu teman-teman ya silahkan tulis di bawah kolom komentar. Ya aku undur dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada kesalah penyampaian dan salah informasi aku minta maaf sekali lagi. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe guys. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.